Lu mampir ke tempat gue, lu harus kenal sama member gue ya, terutama ketum gue. Masa keluarganya benar-benar ada orang tua di komunitas Tangerang yang sekarang udah almarhum. Iya, kita coba untuk nyapa di jalan. Tapi orang itu nggak nyapa balik. Itu nggak ada, tapi sekarang ada tuh. Salam satu aspal, brotherhood. Kita selalu kumpul bareng, Pak. Kenal nggak kenal, kita kumpul bareng. Freedom, bebas. Untuk melihat perkembangan klub komunitas, terus kan makin sering waktu makin banyak kayak single rider, fighter, independen, entah itu apalah, banyak karakternya masing-masing. Itu melihat dari sisi Kipli aja, seperti apa sih sekarang? Karena itu kan orang lama lagi, orang tua dulu ya. Ya. Gimana? Kalau tanggapan saya sih di dalam dunia komunitas sekarang itu ya alhamdulillah sih makin banyak nama-nama yang bermunculan ya. Betul. Sedangkan dulu kan bila mana mereka itu membuat suatu komunitas atau dia bahasanya single factor. Dulu itu sebenarnya namanya bukan single factor. Apa tuh? Tapi independen. Independen ya. Iya, freedom, bebas. Bebas, freedom. Seperti itu. Ada salah satu komunitas juga yang di artinya itu ada independen. Gitu kan. Bukan karena dia mau bergabung, mungkin karena emang udah kesepakatan bersama. Itu makanya untuk komunitas sekarang itu banyak penunjukan kayak single fighter, petarung, ya kan. Itu sebenarnya nama sama, nama beda, tapi tujuannya sama sebenarnya. Betul ya. Itu aja. Ya untuk perkembangan sendiri kan makin kesini kan makin banyak ya, matik yang mengikuti unit yang lahir gitu, entah itu NMAX, PCX, Aero gitu makin lahir gitu kan, makin ada generasinya dan makin banyak itu ranahnya. Betul ya. Nah itu untuk era dulu dan era saat ini 2022 itu banyak perbedaan atau enggak sih? Banyak sekali sih. Contohnya banyak perbedaan dalam segi silaturahmi dalam suatu acara itu kalau menurut saya ada perbedaan sih. Perbedaannya salah satunya apa? Perbedaan salah satunya di saat kita datang ke suatu acara, yaitu mereka itu ngobrol sama orang yang dikenal saja. Oh iya. Sama orang yang kenal ya udah lo saja. Ini yang mana? Yang saat ini? Yang saat ini. Tapi kalau dulu, kita berbicara dulu di saat saya aktif di dunia komunitas, dalam satu acara itu kita selalu kumpul bareng, Pak. Kenal nggak kenal kita kumpul bareng. Oh jadi dulu satu acara rembuk aja semua gitu bareng. Nggak ada yang blok-blokan. Nggak ada yang blok-blokan, misalnya ini blok A, blok C, blok enggak. Datang ke suatu acara, kenal nggak kenal, yaudah kita kumpul. Contoh, kita dalam satu warung kan biasanya ada warkop tuh. Iya betul. Ya kan, kumpul nih beberapa komunitas, kita saling nanya. Iya. Bro dari mana? Komunitas apa? Iya. Oh kenalan namanya siapa? Tukeran nomor handphone. Iya. Nah itu pasti kalau dulu. Kalau sekarang ya so asik aja gitu. Iya. So asik dulu aja. Betul, so asik dulu aja ya, ditanggapin atau enggak. Iya. Suara mereka. Gitu. Itu dulu benar-benar silaturahmi dan kekeluargaan itu dulu ya. Itu sangat pokoknya sangat luar biasa sekali lah. Iya. Tuh. Dan untuk sekarang kehangatan itu kalau menurut saya sih nggak ada sih. Kalau menurut saya ya nggak ada, karena yang saya lihat beberapa kali datang ke suatu acara pada tahun-tahun sekarang ini itu saya mau main celok kemana nih? Bahasa Sundanya main celok kayak kalau bahasa burung ya. Ini nggak kenal, depan nggak kenal. Di sekian banyak teman-teman komunitas itu nggak ada yang saya kenal. Dan saya pun bingung nih, saya mau kemana larinya. Kadang hal-hal seperti itu yang saya enggan untuk datang ke acara suatu komunitas. Oh itu salah satu alasan. Jadi rasa kekeluargaan itu kalau menurut saya sih kurang. Itu mungkin banyak lah teman-teman yang berbicara juga kan, salam satu aspal, brotherhood kayak gitu kan. Tapi realnya gimana? Gitu. Betul ya. Realnya apa gitu kan? Ditanamkan di situ. Ya kan, terus kalau berbicara itu kan Kipli sendiri kan udah tahu nih. Oh perbedaannya yang menurut Kipli pribadi ya, ini penilaian kita pribadi aja. Oh ini perbedaannya dari sisi silaturahmi di tempat acara, ketemu di tempat apalah gitu kan, yang ada suatu momen kita dikumpulkan di situ. Akhirnya ada batasan mungkin. Betul. Ya, ada batas-batasan, itu yang bilang kita ketemu, oh ini grup ini ngobrol ini kesini. Tapi kalau boleh saran, kenapa enggak sih Pi, dari sosok lu yang kiranya orang era-era yang tahun dulu itu untuk sebatas
apa ya, setidaknya untuk menengahi ini gitu, biar nggak ada pembatasnya gitu. Udah putus, saya kita remuk bareng lah gitu. Tarikin yang di sana nih, coba yang di sana nih, gabung sini. Seenggaknya ada yang menahkodai itu gitu, Bro. Sudah Pak Yoga? Pernah nyoba? Sudah. Pernah. Sudah pernah nyoba dan sudah pernah mau seperti itu, tapi nyatanya ya nggak bisa. Oh itu hasilnya itu ya? Pernah saya datang ke suatu acara komunitas, saya sendiri pulang kerja, jalan ketemu rombongan. Saya menaruhkan diri. Iya. Bro, boleh ikut barisan? Oh silakan. Masuklah di barisan. Iya. Dengan unit yang berbeda. Dengan unit yang berbeda. Setelah datang kaca di parkiran, saya ditinggal. Iya betul. Ditinggal los gitu aja. Masih nggak gitu ya? Iya. Di situ tuh saya ngerasa ya Allah kok gini amat. Mungkin teman-teman juga ngerasain apa yang ngerasain. Saya niat bareng itu, maksudnya datang suatu acara ngobrol gitu loh. Saya baru mau nanya. Saya turun buat mau nanya. Itu mereka udah pada pergi. Oh iya. Duluan ke acara. Nggak enak dong saya kalau manggil, bro. Ketemu di acara pun, ya udah los aja. Ya akhirnya nyari-nyari aja. Iya nyari-nyari aja yang dikenal. Siapa yang dikenal baru kita ngobrol. Kalau yang kenal udah kita diam, hanya menikmati hiburan yang tersedia aja. Akhirnya itu dampaknya mungkin silaturahminya terputus ya. Betul. Jadi kita ketemu di acara, ketemu yang kenal lagi. Iya, ya kenal gitu aja udah. Tidak ngeluas lagi ke yang lain. Betul. Kan tadi yang belum kenal ya. Seenggaknya awalnya so asik dulu ya, mungkin berkelanjutan lah. Betul. Sebetulnya kalau di era sekarang mungkin ya sosmed ya berbeda dari tahun dulu sih, Pri. Beda. Banyak, jadi kita terbantu dari sosmed yang mungkin karena kan eranya sekarang kadang kita lebih akrab di sosial media ketimbang di langsung. Gitu. Ini satu grup kumpulan apa gitu kita tergabung. Banyak orangnya. Kita kenal di situ aja bercanda segala macam. Soalnya kalau ketemu garing juga gitu. Garing. Iya nggak sih gitu ya? Betul. Mungkin itu perbedaannya. Beda. Kalau dulu kan saya zamannya masih boleh nyebutin nomor merek handphone kan nih? Ya silakan. Dulu nggak ada yang namanya sistem Sherlock. Yeah. Dulu itu handphonenya kan Asia, BlackBerry. HP itu kan HP yang nggak bisa Sherlock. Ya kan? Acara pun sebenarnya kita ya udah jalan aja. Iya. Teknologinya belum mendukung lah ya. Logikanya pasti ada yang mortal di pintu masuk. Iya. Nah, tapi dengan handphone seperti itu yang nggak ada grup, nggak ada apapun, alhamdulillah keluarganya ada. Iya. Nah, makanya kan sebenarnya untuk generasi sekarang itu harusnya lebih dari zaman dulu sebenarnya. Iya. Kekeluargaannya. Iya. Kita bisa buat grup. Di grup itu ada beberapa komunitas, nggak hanya di Tangerang, mungkin di luar Tangerang pun ada, gitu kan. Harusnya lebih seperti dulu. Lebih gampang lah lebih kita gampang komunikasinya ya. Betul. Kita kalau ada apa-apa tinggal sounding di grup. Tapi mungkin nggak sih kalau karena ini komunikasi semakin gampang, akhirnya benar digampangin tuh. Iya. Ya kan, misalkan mungkin ya kalau saya analisa, misalkan kalau dulu karena fitur-fiturnya belum lengkap, teknologinya belum secanggih saat ini, kita kalau mau ke acara, misalkan ke luar daerah, akhirnya karena kita kurang teknologi tadi, fitur-fitur tadi, akhirnya kita koordinasi dengan beberapa wilayah di daerah ini. Misalkan Kabupaten Tangerang, kita koordinasi nih, siapa yang mau jalan ke daerah situ. Akhirnya ada rasa erat mungkin di situ dikumpulin. Jadi kita satu kabupaten yang bikers tadi mau jalan ke daerah, misalkan ke daerah Jawa, beriringan bareng. Betul. Gitu ya. Kalau sekarang kan yang saya masih alami, kita emang kadang sering papasan, ketemu rombongan bareng-bareng. Masih kelakson-kelaksonan aja gitu, Bli. Nanti udah kita padahal ini satu tujuan nih, satu arah. Tapi ya udah gitu aja gitu. Iya, betul. Misalkan kita rombongan dari sini dari Balaraja. Nanti ketemu di mana ya udah gitu. Padahal nanti satu tujuan. Betul. Arahnya itu bareng gitu. Karena terbantu dengan teknologi tadi, selok-selok kan. Nanti ketemu di acara aja. Seperti apa? Kayak gitu. Jadi makin gampang ya, makin ngerasanya ya udah santai aja. Betul sekali Pak ya. Mungkin salah satu itu kali ya. Salah satu itu. Jadi di situ kan kalau dulu paling yang dicari kan sebenarnya nomor tim penjemput. Iya. Dulu. Info lokasi. Tim penjemput. Dan dulu tuh tim penjemput itu pasti kepake Pak Yoga. Pasti kepake. Iya. Karena untuk mengondisikan di lokasi. Kondisikan di lokasi atau mengondisikan arah gitu kan. Itu pasti kepake. Tapi kalau untuk sekarang tim penjemput itu nggak kepake. Sherlock udah ada. Sherlock udah ada, tinggal GR udah ada, GR apa barcode gitu ya. Oke, Pli. Tadi untuk pengondisian kan lebih terpakai ya. Lebih terpakai. Kalau untuk tim support, tim penjemput, tim penunggu di lokasi. Kalau sekarang ya kita kadang tim support ini yang untuk khususnya di tim penjemputan itu kayaknya udah nggak ini ya? Udah nggak.
kayak kurang kerjanya kurang. Kerjanya kurang karena kan sekarang teknologi makin canggih. Lagi canggih. Sherlock tinggal aplikasi VR juga udah mumpuni gitu kan, tinggal Sherlock aja kita ngikutin Betul. Sherlock bisa langsung sampai ke tempat tujuan. Oke, kalau kalau balik lagi ke berbicara di dunia permotoran era-era dulu 2010-an, itu seperti apa sih kalau misalkan acara ini tuh, kalau sekarang kan nih, kalau saya lihat tiap tahun tuh ada gitu acaranya meriah-meriah, terus banyak sponsor sekarang. Beda nggak sih dengan yang dulu? Beda. Kalau dulu itu sebenarnya jarang ada sponsor. Jarang ya, susah ya. Jarang ada. Karena media iklannya susah. itu ya beda. Beda, bukannya susah. Jadi tim kalau bikers dulu ya atau komunitas dulu bikin acara itu modal sendiri. Modal sendiri ya. Patungan dari setiap member, merencanakan acara seperti apa. Jarang memasukkan untuk sponsor. Untuk menarik support sih pasti support untuk membantu acara kita. Mungkin itu sih kayak mode iklan itu berbeda dulu sama sekarang. Berbeda. Kalau sekarang kan mungkin kalau stan udah ada dulu ya. Kalau stan sih udah ada. Ya, ada beberapa komunitas yang komunitas atau klub yang sekiranya komunitas itu sudah besar ya, pasti mengadakan stan. Tapi kalau misalkan untuk komunitas-komunitas yang baru bermunculan gitu kan, mengadain acara baru ngebangun lah pertama gitu, kadang hanya ada hiburan, nggak ada hiburan pun mereka jadi jalan yang penting sertifikat. Seperti itu. Iya betul, untuk cenderamata tadi. Iya mungkin mode iklannya yang berbeda, akhirnya makin kesini kan acara tuh makin sering karena banyak sponsor. Betul ya. Tiap tahun ada, setahun bisa beberapa kali acara dimanapun. Itu tertolong oleh sponsor tadi, terbantu sisi pemodalan lah ya, ada feedback. Karena mode iklannya sekarang kan kalau kita bikin acara, media lalu seperti sosial media tadi, itu banyak gitu, akhirnya bisa endorse semacamnya. Betul. Akhirnya sponsor bisa narik sponsor tadi. Betul sekali Pak Yoga. Iya. Oke. Untuk itu kan untuk berbicara yang perbandingan ya, perbedaan yang dulu dengan yang sekarang. Kalau sekiranya kelebihan yang sekarang ini di dunia permotoran apa sih yang dulu tuh nggak ada tapi sekarang ada tuh apa tuh? Oh, kalau untuk kelebihan sekarang sih sebenarnya dari modifikasi. Modifikasi sekarang tuh lebih wow lah. Lebih mewah ya? Lebih mewah sebenarnya. Karena spare part sekarang itu sangat luar biasa sekali. Untuk modifikasi banyak sekali. Banyak perbandingannya. Banyak perbedaannya. Kalau dulu hanya sekedar modal motor, udah berangkat. Dan untuk keakraban di jalan pun itu sangat luar biasa sekali. Betul. Iya. Yang penting intinya ada stiker, kita klason, pasti klason balik. Ya. Tapi kalau untuk sekarang, saya pernah ada satu member komunitas di jalan lah ya. Saya coba untuk klason beliau. Iya. Waktu itu saya polosan lah. Iya. Tapi dalam segi modifikasi waktu saya masih megang Tiger ya. Iya. Kita modifikasi kelihatan lah. Iya. Orang biasa dan orang komunitas. Iya. Coba untuk saya klason, tapi orang itu cuek. Ngenes nggak sih kayak gitu? Kita coba untuk nyapa di jalan, tapi orang itu nggak nyapa balik. Tapi memakai unit Tiger tadi. Makanya ada yang unit Tiger, ada yang nggak pakai unit lain pun ada. Iya. Nah itu saya juga mengalami hal itu. Jadi memang sih kadang kita kadang berkendara dimanapun, kadang suka kemana pakai unit yang berbeda dengan kita main komunitas. Mungkin ketika polosan juga kayaknya ya pengalamannya itu kita kadang kenal orangnya tapi kita kadang buka helm pun ya suka mendapat tanggapannya berbeda. Betul. Gitu ketika kita pakai unit yang itu. Nah itu kalau dari sisi itu ya mungkin kayaknya sah-sah aja kali orang, karena kita nggak kenal juga lah. Iya sih, sebenarnya kalau misalkan kita polosan dan kita memakai unit lain, ya emang sah-sah aja. Iya, kayak gimana dong, bingung juga kita. Orang biasa kali, bedanya numpang lewat aja permisi. Iya, gitu. Kecuali dengan unit yang benar punya karakter, karakternya di unit yang biasa ditunggangi. Ya. Dan meskipun polosan ya kayaknya masih bisa tegur sapa lah ya. Masih. Ya masih kelakson-kelaksonan gitu. Masih. Iya. Itu untuk di modifikasi yang saat ini kan lebih mewah, lebih banyak variasinya. Betul. Mungkin adaptasi tadi ya. Ada. Di berbeda era, berbeda orang gitu kan. Ada eranya, ada orangnya. Ada masanya gitu kan. Terus, nah untuk modifikasi yang dulu, kayaknya setahu saya, orang-orang dulu tuh melihat stiker itu kayaknya banyak artinya gitu. Ya, banyak.
ya kan? Mereka membuat suatu lambang komunitas itu pasti ada arti. Iya. Jadi kayak stiker dulu itu berbeda pengertiannya, meskipun basicnya stikernya sama dengan sekarang, tapi artinya memiliki arti yang berbeda. Misalkan, makanya orang-orang dulu ya main di motor dulu, stiker tuh banyak di motor ditempel semua. Betul. Karena dia punya kenangan. Oh, gue udah ngedapetinnya susah nih. Ngedapetin gue dulu harus ke sini. Ketemu orang di luar daerah, dikasih stiker, akhirnya buat kenangan ditempel di motor. Akhirnya penuh semua stiker. Betul. Dan untuk mengenal si orang ini bergaulnya lama atau enggak dari stikernya, ya nggak sih? Betul. Nah, itu melihat itu gimana tuh? Kalau melihat itu sih tidak memungkiri bahwasannya dulu saya pernah full stiker di motor. Nah, iya begitu maksudnya. Iya. Sampai di helm pun full. Iya. Tapi ada salah satu orang tua di komunitas Tangerang yang sekarang udah almarhum. Iya. Saya sempat ditanya seperti ini, Pak Yoga. Gimana tuh? Helm saya full stiker. Datang ke rumah beliau atau ke sekret beliau ketemu. Beliau berbicara seperti ini. Emang saudara masih tempel. Saya waktu itu nggak terlalu paham maksud tujuannya apa, kok bisa bicara seperti itu. Iya. Saya analisa sekali omongan, saya terus berpikir gitu kan, ini maksud omongannya apa. Ternyata yang saya tangkap adalah rasa persaudaraan itu kita kenang di hati dan di ingatan gitu kan, nggak mesti ditempel di motor atau di helm. Itu adalah sebuah bonus aja buat kita, bahwasannya kita sudah main ke tempat dia gitu kan, karena dulu itu sangat susah sekali Pak Yoga untuk mendapatkan yang namanya stiker. Itu sangat susah sekali. Ya, gitu ya. Nah, dulu jarang ada yang punya emblem. Perjuangannya minimal beda, stiker ya? Dan paling bagus itu dulu cuttingannya. Kalau sudah mendapatkan kenang-kenangan dari komunitas lain itu stikernya itu cutting, itu sangat luar biasa sekali dulu. Itu udah paling senang banget gitu. Kehormatan lah ya. Kehormatan banget ya, kalau dapat cutting. Kayak gitu. Makanya selepas pembicaraan seperti itu, akhirnya jujur di helm tuh saya copot semua stiker. Iya. Saya polosin. Iya, karena kan era sekarang yang tadi dibilang kan modifikasi makin wah, akhirnya stiker tuh malah makin kurang di motor. Makin kurang. Paling identitas lah. Betul. Entah itu divisornya apa segala macam. Hanya itu gitu. Jadi berbeda dengan yang era-era dulu itu. Jadi makin polos aja gitu. Modifikasinya makin makin glossy lah. Iya. Kadang dulu dan sekarang pun mendapatkan sebuah kenangan dari komunitas lain kan banyak cara. Kalau dulu itu kita kalau pengen sesuatu dari komunitas lain, minimal pasti ada kata seperti ini, main dulu ke sekret gua, baru gua kasih stiker. Bukan karena jual mahal, tapi seenggaknya ayolah main gitu tempat gue. Ya? Betul, ayolah main ke tempat. Karena kalau sekarang kadang kita ketemu di acara, ketemu dimanapun, barter stiker, udah gitu. Akhirnya ketemunya di situ aja. Iya. Kenalnya gitu. Mungkin kalau dulu bagusnya untuk mendapat stiker emang meskipun stiker aja ya, tapi punya makna untuk Iya, untuk lu jangan biar nggak kenal di situ aja. Lu main-main gitu. Harus tahu sekretnya di saat nanti kita ada tujuan ke daerah dia, kita bisa mampir, karena kita udah tahu nih sekretnya di mana kayak gitu kan. Amit-amit kita ada trouble. Oh, komunitas terdekat mana nih? Dilihat dong di stiker. Oh ya, inget nih stikernya ada CP-nya, kita telepon. Seperti itu. Kalau sekarang kan sistem emblem itu kan jarang mencantumkan nomor handphone. Betul sekarang ya. Ya kan? Itu paling tadi teknologi yang itu ya paling sounding di grup. Di grup itu kan ada beberapa banyak komunitas lah ya. Ada yang punya kesibukan masing-masing. Kadang ada yang respon, ada yang enggak seperti itu. Tapi kalau dulu stiker itu pasti kan nyantumin nomor handphone tuh. Betul. CP atas nama ini. Jadi kalau kita ada apa-apa di jalan tuh enggak sounding di grup atau enggak, maaf ya, media-media gitu, tapi kita langsung tahu kontaknya. Betul. Jadi kita langsung ke orangnya tuh. Jadi kalau misalnya orangnya itu tidak bisa, pastikan minta tolong ke komunitas lain nih yang terdekat siapa. Kontak lah ya. Betul, seperti itu Pak Yoga. Ya kalau di stiker itu kadang ada kotaknya. Betul. Kita nyari di motor nih, pastikan mana daerah mana nih. Iya. Oh, kita inget nih. Kita pernah main ke sekret ini nih. Oh, di sini. Coba kontak gitu. Oke, itu untuk berbicara pergaulan. Dulu sekarang, modifikasi dulu sekarang. Kalau masuk ke pengondisian.
tadi kita udah ngomong pengkondisian dulu sama sekarang tuh arti dari cara kerjanya itu ada perbedaan nggak sih? Kalau untuk pengondisian dalam segi tamu nih, tamu datang atau gimana? Misalkan entah itu dia ada soundingan BC-an atau seperti apa, dia mau ke daerah mana, terus kita punya link teman apa. Oh, kalau untuk kita mau touring kemana, itu kita nggak pernah. Dulu itu nggak pernah ada yang namanya share nih. Iya. Izin lintas atau gimana, nggak ada. Ya karena media sosialnya masih belum. Sebenarnya bisa aja. Kan BlackBerry kan bisa. Iya. Ya, kan? Emang udah tahun BlackBerry ya? Iya, ada. Di Asia, di BlackBerry itu bisa sebenarnya kan sistem broadcast kan. Betul. Tapi di Backup dulu itu nggak seperti itu. Ya jalan-jalan aja udah. Ketemu di jalan, di portal tinggal portal. Kalau ada semacam misalkan kayak trouble, butuh tempat istirahat itu seperti apa? Nah, kalau untuk tempat istirahat ya paling kita kontak. Nah, di saat kita udah misalkan kita mau ke Serang. Iya. Kita lelah di wilayah Jayanti. Iya. Nah, kita kontak komunitas terdekat. Gitu mana ya? Langsung gitu. Kadang kita lagi lewat pun ada komunitas lain papasan nih, misalkan dari plat B, ya kan, Jakarta nih, lewat itu dikejar bang, dikejar Pak Yoga, bro mau kemana? Ke Lampung bro, misalkan kan? Iya. Bro mampir dulu, repet lah sama dia, mampir dulu bro ke Secret. Oh buru-buru, udah mampir dulu. Nah itu sistem dulu seperti itu. Oh kayak gitu ya? Jadi nggak nyebar bisi izin lintas lah atau gimana enggak. Dulu mah jalan-jalan aja udah. Iya. Touring aja udah. Gimana jalannya? Gitu. Ya di jalan ketemu komunitas lain di portal ya sudah. Gitu kan. Ya. Bukan karena niat buat ngejegat perjalanan kita. Tapi seenggaknya lu lewat tempat gua. Ya seenggaknya lo harus tahu lah gitu Pak Yoga. Tujuannya itu. Ini lo secret gua gitu. Tujuannya nanti kalau touring ke sana lagi mau mampir butuh tempat silahkan. Iya. Itu awal perkenalan begitu ya. Iya. Untuk portal, Bre, yang setahu saya sekarang memiliki arti banyak loh. Jadi multi tafsir lah dari teman-teman semua. Portal kadang begini caranya. Kadang suka jadi candaan. Woi lu mau kesini gue portal lu kayak gitu tuh. Pernah dengar nggak sih gitu? Pernah. Terus sekarang artinya malah kemana-mana kalau saya bilang, Beli. Kalau setahu saya kan portal itu kan pengondisian total ya kan? Nah itu kalau pengondisian total begitu kan harusnya bukan main-main portal-portalan gitu ya nggak sih? Kita pertama harus misalkan ada kawanan yang tadi belum kenal, tapi karena kita dapat informasi untuk portal apa dia mau ngelewatin daerah kita, akhirnya nyoba ngontak orang itu untuk setidaknya mampir istirahat di sini, bertujuan kitanya juga dalam arti udah siap untuk kondisiin beliau ini. Betul. Entah itu dari sisi konsumsinya, tempat istirahatnya layak, gitu-gitu. Ya nggak sih? Betul. Kalau yang sekarang, ya gitu jadi candaan gitu, maksudnya itu gimana ngeliat itu? Ya sebenarnya kalau untuk candaan itu sih kalau menurut saya sih janganlah. Kadang-kadang di portal suruh duduk doang, mampirnya gitu aja kayak dalam tanda kutip kayak kurang layak mortal gitu. Kayak candaan kayak dikerjain gitu, Pli. Kalau sebenarnya kalau sistem kerja mengerjain itu kalau dulu itu paling dari sistem makanan sih Pak. Makanan gimana tuh? Jadi contoh saya mampir nih ke Secret lain di luar wilayah tapi ya itu biasanya makanan itu sangat luar biasa sekali Pak Yoga. Gitu. Pernah saya mampir ke Lampung. Pertama datang ke sana itu alhamdulillah kondisinya dengan baik, disediakan makanan. Ya. Nah, otomatis mereka ngeling dong ke member. Datang lagi bawa makanan, terus habis Pak Yoga. Ya. Alhamdulillah. Dulu itu pengondisian dalam segi makanan. Nah, masalah habis tadi. Dengan kapasitas yang normal atau memang yang bahasanya di luar kapasitas lah gitu. Normal aja ya? Sih normal ya. Jadi kalau dulu juga sistem tarik Pak Yoga pengondisian itu. Jadi misalkan dari Lampung ada yang ke Secret JWMC itu ngeling. Iya. Bro di Secret gua ada tamu nih dari komunitas daerah Lampung. Iya. Bisa kesini nggak buat ngelisin? Oh bro siap. OTW berangkat bener datang. Di rolling lah ya. Iya datang ngobrol-ngobrol bro ini kenalin di komunitas ini saya kenalin sini ini. Bro nanti kalau mau lanjut jalan ke Secret gue dulu ya. Ditarik lah sama dia tuh. Jalan lagi ke Secret jalan. Jadi mereka tuh mobile. Geser-geser satu tempat, geser-geser. Alhamdulillah jadi pengondisian dulu itu kita kebantu dengan seperti itu. Di saat kita lagi nggak ada pun mereka siap bantu. Ya akhirnya ada rasa keakraban itu. Nah itu keakraban itu kayak gitu. Rasa kekeluargaannya benar-benar ada. Seperti itu Pak Yoga. Ya kalau sekarang sih kayaknya sih masih begitu masih ada. Karena ya itu mungkin pengondisiannya dulu dan sekarang berbeda.
dari sisi jamuan kadang itu kalau melihat yang mortal tadi untuk kapasitas dari sisi makanan yang melampaui batas dari luar umum lah, kapasitas umum lah, misalkan makanan dilebih-lebihin, suruh habis segala macam dikerjain dalam satu itu dikerjain, meskipun tujuannya ya untuk apa gitu kadang, tapi melihat hal semacam itu tuh sepakat nggak sih, misalnya kalau dikerjain kadang ada copot ban, copot gitu-gitu. Kalau copot ban, Suruh nginep beberapa hari yang mengganggu aktivitas si tamu ini. Kalau dulu pengondisian tadi yang seperti Pak Yoga bilang, dulu pun ada. Ada begitu ya? Ada. Kayak copot ban, apapun yang dilakukan komunitas sekarang ya, maksudnya pengondisian sekarang itu sama dulu pun ada Pak Yoga. Ada begitu ya? Ada. Dalam segi tergantung dari komunitas itu sih, pengondisian seperti apa. Ada yang melebihi porsi makanan, ada. Iya. Ada yang copot ban, ada juga. Ya, banyak cara lah ya. Banyak cara. Ya, jadi biar dia itu lama di tempat kita, lebih akrab lagi. Tujuannya sih itu tuh. Lebih akrab, lebih mengenal lagi. Iya. Seperti itu. Jangan hanya mampir, lu kenal gua doang tapi nggak kenal sama member-member gua. Iya, udah putus di situ aja. Udah putus situ aja. Silaturahminya ya. Kenal sama lu doang nih. Gitu kan. Kenal sama satu member doang nih. Tapi kalau dulu nggak. Mampir, itu member semua dikontak. Iya. Entah itu ada yang datang siang, datang malam. Itu kan yang jelas. Lu mampir ke tempat gua, lu harus kenal sama member gue. Iya. Terutama ketum gue. Gitu Pak Yoga. Dulu sebenarnya saya juga sempat nggak punya handphone Pak Yoga, jujur. Waktu tahun 2009-2010. Saya nggak punya handphone. Berkomunikasi tanpa handphone. Berkomunikasi tanpa handphone, dan saya selalu komunikasi dengan ketum. Bahwasannya, Tum, saya lagi ada di sekret ini, di daerah ini. Oke siap, Li. Jadi seenggaknya kita memberitahu bahwasannya nanti kalau seandainya terjadi apa-apa, ketum tahu posisi kita di mana. Karena jujur saya dulu pernah ngalamin nggak punya handphone. Akhirnya ada kesulitan. Ada kesulitan untuk komunikasi, gitu. Tapi saya selalu memberikan nomor ketum saya. Iya. Sebelum memberikan saya izin dulu, Tum. Saya kan punya handphone. Iya. Seandainya komunitas lain pingin nomor handphone, gimana? Saya izin memberikan nomor ketum ke beliau. Silakan. Seperti itu. Jadi dulu itu yang tahu JWMC yang pertama itu kalau orang dulu ya itu saya. Lebih banyak itu ke saya karena dulu saya timbulangnya. Saya yang sering main ke wilayah-wilayah. Makanya di setiap ketemu acara saya nggak ada pasti ditanyain saya. Ya, tim jelajahnya. Betul. Gitu. Humas mungkin orangnya. Iya. Ya, gitu lah. Oke, berarti intinya mah gini, kalau kita bukan membanding-bandingkan ya. Dulu sekarang karena pada intinya kita harus adaptasi dengan situasi, meskipun ada proses perbedaan tadi ya. Dulu sekarang itu pasti ada perbedaan banyak lah. Entah itu ke hal negatif ataupun positif, karena kita adaptasi dengan era sekarang. Betul. Untuk era sekarang ya pasti plus minus. Dulu juga pasti plus minus. Betul. Ya kan? Bukan maksud untuk membanding-bandingkan, dan ini pendapat kita masing-masing. Betul. Baik lagi, kalau emang ada aturan masing-masing ya bebas. Jadi kayak ini mah kita ngobrol untuk berbicara pendapat. Iya, masing-masing. pendapat aja. Oke, begitu lah. Thank you, udah banyak banget nih. Siap juga. Terima kasih banyak nih udah diundang di. Thank you udah mau mampir. Siap. Udah mau mampir kemari. Ya teman-teman, itu sedikit banyaknya cerita dari kita dan dari narasumber juga dari Bro Kipli dari komunitas JWMC di daerah Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Jatiwaringin dekat Selatan. Dan untuk hal-hal positifnya boleh kita ambil untuk pelajaran. Setidaknya kita mengetahui sistem dulu dan sekarang tuh perbedaannya, hal positifnya apa, perbedaan yang signifikannya apa, untuk menjadi ilmu tambahan lah untuk kita yang sekarang ini. Dan semoga silaturahmi terus berjalan. Amin. Dan kita senang semua. Amin. Oke, tetap tonton channel Gatot Putih Official. Terima kasih yang udah mau nonton. Jangan lupa di subscribe. Mantap. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Siap.